dengan Bapak Saihu, dan kalau Pak Saihu ini sudah bisa dibuka di Google siapa beliaunya, jadi lebih luar biasa namanya daripada orangnya. Jadi namanya sudah mengakar, tapi orangnya mungkin bisa dihitung dengan jari untuk bisa sampai di Sumeneb. Dan bawa oleh-oleh tampaknya ini untuk audien nanti, biar tidak ngantuk. Oke, sepenuhnya kami persilakan Pak Saihu untuk menyampaikan pemahaman daripada bukan cuma mengetahui dan mensosialisasikan, tapi bagaimana kita bisa memahami sehingga selain tahu, paham, kalau sudah paham bisa mengaplikasikan tentang 4 pilar kebangsaan ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Ketua MPR RI yang baru saja memberikan sosialisasi 4 pilar MPR pada kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, dan juga beliau mengutus staf khusus beliau, tenaga ahli MPR RI, ini Pak Sumanjaya Rukmandis, mungkin menghadap sana Kang biar kenal ini. Jadi kalau nggak menghadap Pak Hidayat paling nggak ke beliau ini. Dan di belakang juga ada Pak Sabto, nggak tahu di dalam mana nih duduknya, atau di luar ya. Dan di sini juga menghadirkan juga seluruh jajaran sekretariat MPR ya. Berdiri coba Mas yang sekretariat, di belakang juga ada juga. Ya. Yang saya sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb ya, yang tadi diwakili oleh Bapak Haji Ahmad Masuni. Tadi pagi sebetulnya Pak Bupati juga sudah bertemu dengan saya dan mengajak saya sarapan di Pendopo. Alhamdulillah diterima dengan baik, dan beliau memang mengungkapkan nggak bisa hadir di acara ini karena ada acara lain yang beliau harus hadiri ya. Juga sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Daka Ulama ya, Dr. Hidayatur Rahman ya, yang bergerak di bidang pendidikan, dan pendidikan yang lebih banyak ini di pulau ya, Pulau Sepekan ya. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama saya Ketua DPW PKS Jawa Timur Pak Irwan ya. Jika menghadap sana biar kenal, takut-takut nanti dapilnya di sini soalnya. Juga ada Ketua DPD PKS Kabupaten Sumeneb, mana Ketua DPD? Di belakang ya? Oh iya ada. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Ketua MUI Kabupaten Sumeneb Bapak Kiai Haji Aidi Abdul Bar, alhamdulillah hadir bersama kita ya. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Kausar Bluto. Juga saya hormati, saya banggakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh komunitas di Kabupaten Sumeneb. Ada hadir bersama kita Bapak Abdus Salam. Mana Bapak Abdus Salam? Oh di belakang ya, sini di depan Mbak, masih tersedia kursi-kursi kosong nih. Kemudian juga Bapak Mabdi Darsi MA. Oh Pak Mabdi Darsi, depan ini Pak. Dan tokoh nelayan Bapak Nehwan, ada juga Pak Nehwan nih, mana ya? Oh iya. Hadirin hadirat sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya ya. Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyapa Bapak Ibu sekalian dengan bahasa Madura, tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau bahasa saya agak nggak pas dengan logat Madura ya. Bapak Ibu, kadeh pon apa kabaripun? Alhamdulillah, moga parengan kesehatan kalaben apa renge gampang arosane ipun ya. Kira-kira ngerti ya? Itu bisanya saya begitu sih. Dan mungkin saya tambahkan satu pantun ini. Bile sobu onge kalangre ngireng solat ampon baktona ya. Kaule rabu katane madure keng teronyoon pangestona.
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat ring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas kuduah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya izin berdiri boleh? Ya, biar ngelihat ke belakang, biar nggak ngantuk yang belakang. Jadi tadi pertanyaannya sangat menarik ya. Kenapa kemudian sosialisasi 4 pilar ini perlu dilakukan ya? Saya kira memang mungkin kita dari SD sudah kenal 4 pilar ini, betul nggak? Apa aja kira-kira tuh? Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira udah hafal semua ya. Cuma yang sering kali adalah kita suka lupa dalam implementasinya. Nah itulah makanya kita perlu penyegaran, refreshing agar supaya kita mengenal kembali, semangatnya juga semakin muncul. Dan itulah mungkin kalau bahasa Al-Qur'annya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, sering diingat-ingat, sering diulang-ulang, sering disosialisasikan sehingga dengan itu kemudian kita jadi ingat. Ketika udah mulai menyimpang, kita kembali lagi on the track ya. Kembali lagi ke yang jalan yang benar. Nah, itulah makanya menjadi tugas para anggota MPR RI untuk terus melakukan sosialisasi 4 pilar MPR. Bukan berarti anggota MPR RI paling mengimplementasikan nilai-nilai ini. Tetapi harapannya dengan sosialisasi 4 pilar, justru kita lebih berkaca pada diri kita sendiri. Oh, saya yang sering mensosialisasikan, harusnya sayalah yang paling mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar MPR itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga akan membawa manfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, tentu bagi kami di PKS ya seringkali ada pertanyaan bagaimana mempertanyakan sikap PKS. Bagi PKS, 4 pilar MPR ini adalah sesuatu yang final. Tadi Dr. Hidayat menyebutkan bahwa Pancasila aja itu adalah sesuai dengan maqasidus syariah. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila ini juga nggak ada juga yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan begitu juga dengan beberapa pilar lainnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 ya, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini sesuatu yang sudah final, tinggal implementasinya inilah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali muncul misalnya di dalam Pancasila, beberapa waktu yang lalu muncul keinginan untuk melakukan inisiasi terhadap RUU haluan ideologi Pancasila, betul? Ya, kemudian di sana dirumuskan kembali sesuatu yang tadinya sudah menjadi kesepakatan founding father kita. Bahwa pembahasan itu Pancasila ini bukan tiba-tiba muncul, tapi pembahasan yang matang oleh para founding father kita. Dari 1 Juni, pidato Bung Karno, itu bukan yang final, tapi kemudian berproses sampai kemudian akan diungkapkan dalam bentuk Piagam Jakarta, lalu disepakati akhirnya adalah yang dibacakan pada 18 Agustus tahun 1945, Pancasila sebagaimana yang kita pahami. Apa itu? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang tadi sesuai dengan maqasidus syariah ya. Nah, ini yang kemudian melalui haluan ideologi Pancasila berupaya untuk justru mengurai-ngurai kembali apa yang sudah disepakati oleh the founding father kita. Ya. Sehingga di dalam RUU itu kemudian memunculkan bolehnya Pancasila ini kemudian diurai menjadi Trisila. Ya, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila. Ketika Trisila kemudian ketuhanannya ketuhanan berkebudayaan. Paham nggak kira-kira ketuhanan yang berkebudayaan? Bingung orang, ya. Apalagi ketika diperas lagi menjadi Ekasila, cukup dengan gotong royong.
Lalu di mana nilai-nilai ketuhanannya? Ya. Jadi inilah yang kemudian membuat justru bukan semakin orang paham, tetapi kemudian mengurai kembali apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ya. Nah, ini jadi saya sangat bersyukur pada pimpinan Ormas, MUI, yang pada saat itu kemudian menyuarakan secara lantang penolakan terhadap RUU haluan ideologi Pancasila. Ya kalau tidak, posisi kami di PKS di DPR RI itu hanya 50 suara. Kita menolak, betul menolak, tetapi kemudian tetap aja itu akan bisa diundangkan karena mayoritas saat itu juga banyak yang menyepakati. Alhamdulillah dengan suara-suara dari MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dan beberapa ormas-ormas Islam, akhirnya justru pemerintah akhirnya mencabut RUU haluan ideologi Pancasila itu, sehingga kita tetap dengan Pancasila yang ada disepakati oleh the founding father ini. Bayangkan kalau tidak, ya kita akan mengurai kembali dan inilah akan menjadi sebuah kekisruhan kembali untuk perumusan-perumusan ke depan. Kalau di dalam Al-Quran saya mengambil satu ibroh ya, di dalam surah An-Nahl ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan kamu seperti wanita yang dulu ada dikisahkan, wanita yang patah hati, ya. Karena patah hati kemudian kerjaan sehari-harinya apa? Dia menenun benang itu sehingga menjadi pakaian yang sempurna, ya. Tetapi setelah sempurna apa? Enggak ada kerjaan lagi. Nah, diurailah ya, kain yang sudah sempurna itu diurai kembali menjadi benang. Dari benang kemudian ditenun lagi jadi kain. Setelah selesai diurai lagi menjadi benang. Kalau membangun peradaban seperti itu kira-kira bisa tuntas nggak? Nggak mungkin bisa. Ya, tambal sulam terus, akhirnya kita kelelahan sendiri. Ya, maka dari itu, saya kira sikap yang kita harus lakukan bagaimana kita lebih penting mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan kita. Nah, adapun terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, saya kira namanya juga ini buatan manusia, masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Tadi Dr. Hidayat mengungkapkan bahwa untuk melakukan perubahan ini memang tidak mudah. Tetapi kalau mayoritas anggota MPR kemudian menyepakati, ya bisa juga berubah. Ya. Cuma kita berharap bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan ini hendaklah perubahan-perubahan yang memang sesuai dengan kebutuhan negeri kita, bukan hanya untuk merubah karena alasan-alasan politis, ya. Ada wacana kemudian melakukan perubahan misalnya untuk memasukkan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Kenapa? Karena selama ini ya setelah reformasi GBHN nggak ada lagi. Nah, ini yang kemudian dirasakan oleh para anggota MPR, ini perlu untuk memasukkan GBHN tetapi namanya PPHN, pokok-pokok haluan negara. Dan itu diharapkan masuk ke dalam konstruksi undang-undang dasar. Nah, makanya itu kemudian ingin melakukan amandemen. Ya, ketika ketua MPR beserta jajaran kecuali Dr. Hidayat ke istana mengungkapkan itu, ya. Nah, waktu itu ada kekhawatiran juga dari Pak Presiden bahwa jangan sampai perubahan amandemen ini membuka kotak Pandora. Ya, artinya membuka kotak Pandora itu berbagai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar bisa berubah kemana aja gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mungkin kalau udah itu dilakukan perubahan, ya nggak bisa ada yang mengendalikan, bisa jadi, ya. Di antaranya adalah yang membuka peluang bahwa masa jabatan presiden bisa ditambah jadi 3 periode. Nggak tahu masyarakat Madura setuju nggak tuh kalau masa jabatan? Nggak setuju ya?
Rata-rata yang saya datangi nggak setuju, ya. Nah, tapi kalau itu kemudian menjadi kesepakatan dan amandemen dilakukan, akhirnya kita sah aja, gitu. Ya, tapi tadi ya, ini berubah ini justru di masa reformasi. Dari yang tidak ada batasan, dibatasi cukuplah presiden itu 2 periode. Itu konstitusinya menginginkan seperti itu. Jadi kalau mau 3 periode, jangan jadi presiden. Ada yang dibolehkan oleh undang-undang 3 periode, itu jadi kepala desa. Kepala desa boleh 3 periode dan 1 kali masa jabatannya itu 6 tahun. Jadi 6 kali 3, 18 tahun bisa berkuasa. Ya, itu cuma kepala desa. Kalau presiden nggak boleh, cuma 2 periode saja. Nah, jadi ini dalam kaitan dengan perubahan undang-undang dasar ya. Prinsipnya boleh, kecuali kesepakatan tidak boleh merubah pembukaan undang-undang dasar. Jadi kalau konstruksi batang tubuhnya itu sangat mungkin untuk dilakukan perubahan. Ya, cuma tadi perubahannya kita harapkan bukan karena alasan-alasan yang politis yang sederhana, tapi betul-betul perubahan yang dilakukan oleh kenegarawanan, kira-kira memang karena kebutuhan dari negara kita. Nah, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, saya kira saya apresiasi betul apa yang disampaikan oleh Pak yang mewakili Bupati ya, bahwa Sumeneb ini menjadi satu gambaran mampu menjaga bangunan kebangsaan yang sungguh sangat luar biasa. Tadi saya juga datang ke museum di Pendopo ya. Saya masuk juga ke berbagai penyimpanan alat-alat yang dari sejak lama. Ada kereta, ada alat-alat perang ya, dan juga berbagai peninggalan-peninggalan yang ada di keraton. Jadi ini saya kira heritage yang memang perlu kita jaga untuk menjadi sebuah penyemangat ya. Bukan kemudian kita semakin enggak bersemangat. Kita punya semangat bahwa ternyata orang tua kita, nenek moyang kita adalah orang-orang yang memang punya struggle di dalam berjuang ya, dan itu harus kita wariskan. Apa yang ditilawahkan dalam oleh Qori kita, saya kira ini menjadi satu pengingat bagi kita semua ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi proses penciptaan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak ada lain kecuali lita'arafu, agar kita kenal satu sama lain. Dengan mengenal itulah kemudian kita bisa tasamuh dan toleran. Bahkan mungkin mengambil kekeluargaan antar suku ya. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Alhamdulillah saya punya 6 orang anak ya. 6 orang anak ini satu menikah dengan orang Padang ya, cicitnya Buya Hamka. Satu lagi menikah dengan orang Bengkulu, satu lagi menikah dengan orang Gorontalo, dengan orang Madura yang belum nih. Ada ponakan saya dengan orang Bangkalan ada ya. Jadi untungnya itu menikah dengan berbagai suku-suku bangsa itu, jadi kita lebih banyak mengenal satu sama lain itu. Dan nanti kalau ada penokohan nasional juga ya, insya Allah udah tim suksesnya ada di berbagai pulau. Jadi udah gampang gitu. Nah itulah jadi kita terlahir tentu sesuai apa yang sudah given keinginan Allah. Kita lahir sebagai suku bangsa Madura, saya lahir sebagai suku Jawa, ada yang terlahir suku Batak. Nggak ada yang bisa orang terlahir minta, ya Allah saya lahir di Bali, padahal dia dilahirkan di Manado. Jadi itu sesuatu yang given dari Allah, pemberian dari Allah. Makanya ini semua tidak ada lain untuk memuliakan satu sama lain antar suku ini, tetapi yang lebih tinggi kedudukan di sisi Allah tentu masalah ketakwaannya. Seberapa takwa seorang itu, itulah yang akan menentukan derajat kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira dengan konsep yang terakhir NKRI ya, sebagai bentuk negara kita, ini sesuatu yang memang juga sudah mengalami berbagai ujian. Dan terakhir ini kita mengenal dengan mosi integral Muhammadiyah Nasir ya, yang awalnya
kita dipecah-pecah oleh Belanda dengan Republik Indonesia Serikat. Kemudian perjuangan Pak Nasir melobi ke sana kemari, ke Indonesia Timur, di Barat, sampai akhirnya kita kembali untuk bisa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau dipecah-pecah menjadi Republik Indonesia Serikat, itu mudah sekali kemudian muncul perpecahan dan mudah kemudian diadu domba. Alhamdulillah kemudian karena kenegarawanan pemimpin-pemimpin daerah ketika itu, akhirnya kemudian disepakati kembali, lahirlah kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Pak Muhammad Nasir ini dianggap sebagai inilah Bapak NKRI yang mengembalikan NKRI dari keterpecahan yang ada ketika itu. Nah tentu kita sebagai pewaris dari negeri ini, kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, dan dengan sosialisasi 4 pilar MPR ini diharapkan insya Allah kita akan bisa lebih memahami dan lebih penting lagi bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir saya ungkapkan juga sebuah pantun, indah kicauan burung nuri. Cakep gitu dong. Indah kicauan burung nuri, hinggap di pohon akasia. Semangat amalkan 4 pilar MPR RI, bersama kita bangun Indonesia. Ya. Jadi kalau diibaratkan Indonesia ini sebagai sebuah bangunan fisik ya, bangunan fisik ini nggak mungkin dibangun oleh satu orang saja. Perlu berbagai keragaman kita untuk membangunnya, ya. Jadi jangan merasa kemudian dari kita sombong, saya bisa membangun sendirian dalam waktu semalaman, ya. Tetapi ini perlu dibangun dengan kebersamaan. Kalau saya mengutip ada sebuah untayan syair dalam berbahasa Arab, ya. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Bakal selesai nggak bangunan? Nggak bakalan selesai-selesai. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, menghancurkannya cukup oleh 1 orang saja dihancurkan. Ya, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau cuma 1 orang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Nggak pernah selesai bangunan peradaban yang diinginkan oleh founding father kita. Oleh karena itu, mari kita bersemangat bersama untuk membangun dengan kebersamaan negeri kita sehingga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan kita tinggal 20 menit lagi. Untuk itu kita beri kesempatan 2 orang penanya di sebelah selatan dulu. Tadi dari sini yang maju lebih awal. Di sini. Oke, 1 sebutkan nama. Kemudian 1 pertanyaan di sini. Yang di belakang lebih awal. Sebutkan nama. Bisa maju ke depan biar zoomnya lebih dekat. Silakan Ibu.